Ini soal yang memang selalu dibicarakan. Apa tanggapan Anda? Ini ada satu sisi dipandang sebagai ketegasan, tapi satu sisi dipandang sebagai tidak rendah hati, tidak memiliki empati. Mbak Rosi, terima kasih. Fadli, Pak Ebrus, Profesor Karim, dan teman-teman semua tanpa terkecuali ya. Terima kasih para pemirsa. Memang kalau membicarakan komunikasi di pandemi, itu kalau orang-orang yang belajar ilmu komunikasi, Fad, itu ada satu teori yang namanya content analysis, analisa isi dan lain-lain sebagainya ya. Kalau di teori komunikasi itu ada pengertian itu. Yang mau saya katakan itu memang kita bangsa Indonesia dan pemerintah sejak awal sampai dengan sekarang khususnya dalam hal menangani masalah pandemi dengan varian baru ini adalah sesuatu yang baru. Saya mau bilang kepada kita semua bahwa perubahan pertama kali digunakan PSBB, ya. Kemudian kalau kita PPKM, langsung masuk ke situ ada PSBB, ada PPKM darurat. Itu semua. Lalu tadi itu sudah diungkit oleh Prof. Karim, level 1, 2, 3 itu membingungkan Bukan. Ngabalin. Kata kunci dari semua istilah itu adalah pembatasan pergerakan sosial masyarakat. Jadi salah satu kunci terpenting dalam menangani pandemi itu adalah memang membatasi kegiatan sosial masyarakat. Kenapa? Karena itu adalah sumber dari penyebaran virus. Yeah. Dengan begitu maka saya ingin mengatakan supaya sekali lagi ya mudah-mudahan dengan Rosi malam ini kemudian kita bisa memberikan suasana yang sejuk, lebih tenang kepada masyarakat karena dialog kita ini adalah dialog orang-orang yang terpelajar semuanya. Oke. Maka kalau kita langsung masuk, betul setuju substansinya yang harus dilihat, pembatasan kegiatan, membatasi mobilitas. Tetapi kemudian kan ada istilah-istilah Bung Ngabalin. Itu yang tadi disinggung oleh Prof. Karim, ada tirani istilah. Jadi gini Rosi. Itu yang mungkin kita bisa ngerti Bung Ngabalin. Tapi bayangkan masyarakat istilah level itu juga ada yang disebut. Makanya kan kita menggunakan istilah skema leveling. Hati-hati karena tidak ada satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi ini kecuali pemerintah juga mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan panduan yang dikemukakan, ditetapkan oleh WHO. Itu juga yang disebut dengan skema leveling. Jadi bukan dibuat sesuka hati kita, enggak. Seluruh negara menggunakan satu skema yang ditetapkan juga oleh WHO. Nah, dialog inilah yang harus dimengerti oleh kita semua dan mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Anda ingin mengatakan bahwa istilah ini tidak langsung ujuk-ujuk datang dari langit, tetapi ini mengacu pada apa yang menjadi referensi dunia internasional. Begini, Rosi. Saya mau tekankan begini, Rosi, sebentar. Saya mau tekankan bahwa apa yang dilakukan pada hari ini dilakukan oleh pemerintah itu pemerintah mendengar dan mempelajari semua masukan usulan dari berbagai aspek. Dari semua termasuk di dalamnya adalah epidemiologi gitu loh. Boleh Prof. Karim, silakan Prof. Karim. Ya, kalau saya nggak menyalahkan ya. Cuman kalau rujukannya WHO, apakah WHO baru hari ini menyarankan menggunakan leveling? Misalnya Australia kan sudah sejak dulu menggunakan leveling untuk menandakan kedaruratan. Nah, persoalannya begini. Di dalam undang-undang kekarantinaan sendiri kan kita dibebaskan untuk memilih simbol ya Bang Ngabalin. Misalnya ketika kapal akan menandai bahwa dia terjangkit itu kan menggunakan bendera dipasang di tiang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun simbol dan istilah yang digunakan menurut saya ukurannya hanya satu. Apakah tujuan pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi ini sudah tercapai atau belum? Prof. Karim, begini, Prof. Karim. Belum selesai. Jadi maksud saya, apapun pilihannya silahkan. Apapun simbolnya silahkan. Sejauh tujuan komunikasi untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pengendalian COVID itu terwujud. Ya. Yang Anda lihat saat ini, Prof. Karim, kalau ada kebersamaan di dalam makna. Ya. Dan saat ini, Prof. Karim, dengan perubahan istilah itu tujuannya justru tidak tercapai. Makanya begini, Rosi dan Profesor Karim, dengar baik-baik. Itu sebabnya jangan juga Anda keliru dan pemirsa juga mesti tahu.
WHO, Badan Kesehatan Organisasi Dunia, dari data-data yang diperoleh dari Indonesia, dia justru memerintahkan Indonesia untuk memperketat. Tetapi karena Presiden sebagai kepala negara mengerti tentang suasana psikologi rakyatnya, maka istilah-istilah yang digunakan di Badan Kesehatan Nasional itu dipakai. Maka pemerintah itu dari masukan-masukan itu menggunakan istilah apa yang disebut skema leveling.